itu mengambil seperti manusia saja. Dan seperti manusia betul. Orang tidak anggap bahwa ini Tuhan. Kalau secara pandangan manusiawi. Nah, setelah lama kelamaan, baru umur 12 tahun dia sudah bisa, tanpa mendapat seorang guru, dia bisa menjelaskan segala firman Tuhan. Karena dia sudah diutus Tuhan. Dia sebagai utusan, dianggap juga sebagai utusan, tetapi dia adalah Tuhan. Artinya Tuhan yang menjelma. Ya, dikatakan Tuhan, nah utusan, tetapi artinya Tuhan itu yang menjelma menjadi manusia. Nah, setelah menjelma jadi manusia, dalam umur 12 tahun, tanpa diajari, dia bisa memberitakan firman dari Allah, firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, dan membuat nubuat yang manusia tidak bisa melakukannya, seperti membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Itu yang kami tahu. Dan dia bisa merubah air menjadi anggur. Nah, itu dalam Alkitab semua banyak lagi nubuat-nubuat yang nubuat-nubuat ajaib yang dilakukannya. Itulah yang tidak dilakukan oleh seorang manusia. Tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dia bisa mengusir setan. Nah, itu. Makanya kami anggap Tuhan. Dari situlah kami menganggap Tuhan. Terus, setelah itu dalam perjanjian lama juga, sudah dijanjikan bahwa dia itu akan mati di tangan manusia. Artinya sudah diberitahu, memang sudah dijanjikan bahwa akan mati. Dan bahkan pada waktu dia masih hidup, dia sudah mengatakan, tetapi dalam arti yang kita tidak pahami. Kalau salah paham, memang salah. Saya, orang yang membuat bait Allah itu berbulan-bulan, tetapi saya mendirikan bait Allah itu dalam 3 hari. Artinya, setelah dia mati 3 hari, dia bangkit kembali. Itu simbolnya. Nah, itu kenyataan. Karena dia waktu hidup dia mengatakan memang begitu. Tapi dia ungkapkan dalam arti yang lain. Ya, dalam bahasa yang lain, artinya dia tidak langsung bilang bahwa saya akan mati baru hidup kembali. Tapi dia simbolkan, dia perumpamakan bahwa manusia membuat bait Allah itu berbulan-bulan lamanya, tetapi saya akan membuat bait Allah nanti itu dalam jangka 3 hari. Artinya, dalam jangka 3 hari dia akan hidup kembali, dia bangkit kembali. Ya, itu pemahaman kami. Makanya kami mengatakan dia adalah Tuhan. Ada ini ya Pak Benjamin, ada tertulis nanti pengertian seperti itu ya Pak ya? Ada dalam Bang Andi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Ustaz Hanafi, assalamualaikum cuma warahmatullahi memang wabarakatuh. saya tidak bisa tunjukkan ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya tidak hafal ayatnya, cuma isinya saja yang saya pahami. Ya, ayatnya saya tidak bisa tunjukkan, saya tidak bisa tunjuk bilang, oh ayat di sini, di sini. Ya, bunyinya begini. Ya, begitu. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Tetapi harus digarisbawahi ya Pak, bahwasanya jangan Bapak bilang kami, karena ini hanya pengetahuan Bapak saja sepertinya. Karena Bapak tidak punya dasar-dasar beserta ayat-ayat yang bisa Bapak ungkapkan di sini. Jadi untuk abang-abang sekalian, Bu Tini, iya abang-abang sekalian di sini, iya siapa tadi? Saya mau bercerita sedikit, nanya sama guru-guru boleh di sini? Sama semuanya. Boleh dong Pak, silakan Pak, silakan Pak. Ganteng kali pun. Jangan begitu pun. Jadi nggak enak ada samudra. Aduh, Bu Tini. Ada guru saya juga, ada Bang Handi, ada Kores. Ada Syekh Al-Alif, Masaha Al-Alif, Alba, At-Ta'asa, Ilafir, Walatolin. Ada Masaha. Saya cuman mau bercerita begini, teman-teman. Andaikan ada satu makhluk, taruhlah dia namanya bisa dikatakan apa ya, Bang Handi ya, atau Bang Samudra ya. Ada di situ, ada di kaca. Kuncinya. Oke, jadi ada seekor binatang yang suka pisang. Ada yang tahu yang suka pisang apa? Nyomet. Oke. Monyet. Tidak. Ya. Ya, monyet kan yang Bang Handi memberikan 100 miliar ke monyet ini, tapi dikasih juga ada satu gepok ikan. Juga ada satu tandan pisang. Kira-kira pasti jawabannya si nyemot ini akan milih apa, pasti jawabnya teman-teman tahu. Dan kita sedang menerangkan ke nyemot ini sampai berbulan-bulan menerangkannya. Bang Handi dan Bang Ardiansa juga Kores, juga Bu Tini menerangkan kepada nyemot ini
Nyemot, mendingan kamu itu memilih uang 100 miliar. Kamu bisa beli berapa hektar tanah untuk menanami pisang. Daripada kau harus milih segepok pisang. Ya itu berbulan-bulan tuh. Kalau kamu milih pisang sekarang, maka habis tuh pisang sudah kau gak dapat lagi. Bedanya kalau kau milih dengan 100 miliar, kau akan bisa tuh mengolah itu dengan beli di tanah hektar-hektar. Kira-kira udah kita terangkan itu ke Nyemot ini akan milih apa? Uang 100 miliar kah? Ikan nggak mungkin. Atau setandan pisang itu yang dia pilih? Tandan Silakan pisang dijawab. Ustaz. Pisang Ustaz. Berarti walaupun kita udah nerangin ke Nyemot ini ya, andaikan dia milih yang 100 miliar itu dia pasti bisa aman tuh hidupnya tuh. Dan itulah edukasi yang dibangun oleh guru-guru kita di sini seperti itu. Untuk menggunakan akal, pikiran, maka standar kebenaran manusia itu adalah seperti apa sih? Nah, itulah yang harusnya kita pikirkan sebagai manusia yang untuk berpikir itu. Kebenaran dari kitab sucinya masing-masing. Lanjut guru-guru yang lain, saya sambil tugas juga ini. Silahkan. Tolong jangan ada yang tersinggung ya. Itu tadi cerita Iya, monyet, bukan manusia, bukan kita. Oke? Perumpamaan itu kan. Iya. Iya, perumpamaan. Kok iya? Enggak, Bang. Ya, Oke, di sini untuk abang-abang sekalian, saya kasih kesempatan untuk bertanya sama Bang Benyamin. Kan tadi sudah ngasih narasi nih, sudah bilang, sudah mengatakan gimana menurut dia atau menurut kitab dia, Tuhan itu, Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan. Bagaimana nih, Bang? Bang Samudra silahkan, Bang abang-abang yang lain. Iya. Bang Kores, monitor, Bang Andi, silakan. Tafadhol. Kalau saya sih ditanya lagi Bu Tini, saya tetap akan berkata bahwa Nyemot akan milih pisang. Saya pikir sih. kalau aku mah mending 1 miliar. Tapi Bang Benyamin, abang sendiri nih ya, gitu. Perumpamaan nih, misalnya abang, maaf ya, dikasih nih, gitu. Abang pilih apa sih, gitu? Pisang atau uang tersebut, gitu? Iya, kalau pada saat saya lapar tanpa berpikir panjang, otomatis karena saya sudah lapar ya ambil pisang. Tetapi kalau saya berpikir panjang untuk ke depannya lagi, ya otomatis saya ambil yang dikasih tanah dengan hektar baru kita kelola lagi ya. Itu betul, masuk akal kan? Tapi kalau pada saat saya lapar, karena memang saya sudah mau makan sekarang, ya otomatis saya ambil pisang, langsung ambil pisangnya dulu karena saya sudah lapar kan? Ah itu, ya saya kira gitu. Oke. Iya. Dan saya tadi udah bilang, pasti dari 100 miliar itu saya pasti bisa gunakan beli pisang aja dulu yang lain. Saya nggak mau ngambil pisang yang diberikan, karena sayangnya si Nyemot pasti akan milih pisang. Itu jawabannya Iya. tadi. Karena dia kan belum tahu mau Ya, cara ya, mengelola. tadi dipanggil ya? Betul. Wah, kan baru nongol. Siap, Lanjut. Bang Andi. Tadi Baru dipanggil. nongol, ya. Kalau mendengar Pak Benyamin tadi penjelasannya, betapa indahnya didengarkan oleh jemaat gereja. Tapi kalau didengarkan oleh orang atau di area publik, sepertinya ada yang mengganjel seperti batu karang yang begitu besar, sulit untuk ditembus bagi orang yang berakal. Saya ambil sampel saja bahwa Yesus itu berusaha untuk dijadikan Tuhan dengan beberapa contoh-contoh seperti mukjizat, bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya begitu. Ya. Sebelum saya lanjut, apa demikian tadi penjelasannya Pak Benyamin? Ya, Oke, gitu ya. baik. Bisa. Menurut Anda,
Waktu Yesus itu bermujizat, Yesus itu Tuhan atau Yesus itu manusia, Bang? Silakan. Dalam bentuk manusia, tetapi perbuatannya itu perbuatannya itu adalah sifat Allah. Perbuatannya. Dalam Dijawab, bentuknya dia manusia. dijawab singkat aja, Bang. Waktu Ya, Yesus ya. bermujizat itu, A dia manusia, B dia Tuhan, C keduanya. Kedua-duanya. Oke, Manusia dan jadi Tuhan. manusia dan Tuhan. Ya. Apanyakah di dalam diri Yesus itu manusia dan apanya yang Tuhan? Yang dirinya manusia, yang dagingnya manusia, tapi Mm-mm. rohnya adalah dari Tuhan. Oh, rohnya Yesus, roh Tuhan, Ya, terus kemudian dagingnya manusia. ya, Artinya Tuhan masuk ke dalam ciptaan. ya. Karena ada dalam Alkitab ya, tapi ada dalam Alkitab tertulis bahwa saya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam aku. Nah, itu ada Oke. dalam Alkitab itu. Cuma Ya, saya nggak apa-apa, tidak tahu Bang. ayatnya di mana ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi Yesus ini dimasuki Tuhan di dalam dirinya gitu ya. Iya. Tapi sepertinya aneh loh Bang, kalau Tuhan itu menyusup masuk ke dalam ciptaannya. Apa iya itu masuk akal Bang? Iya, Nek. Secara kita manusia katakan tidak masuk akal, tapi namanya kuasa Tuhan siapa yang tahu? Tidak ada orang yang bisa mengetahui kuasa Tuhan. Jadi Ya. secara manusia berakal Ya. tidak masuk akal. Ya, secara kita manusia. Mm-mm. Tetapi kuasa Tuhan siapa yang tahu? Oke. Ya. Nah dari segi mananya itu Abang percaya, kalau akal Anda nggak percaya, dari segi mananya? Dari segi iman kah? Dari segi iman. Dari segi iman. Artinya adalah iman percaya ya Tuhan masuk ke dalam ciptaannya, tapi akalnya tidak masuk akal kan gitu ya. Ya, menurut kita manusia tidak Iya masuk menurut akal. kita manusia. Artinya adalah iman Anda itu tidak masuk akal, betul? Kalau menurut Anda mungkin menurut Anda tidak masuk akal, tapi menurut saya ya masuk akal. Oke, kalau Ya, begitu saya ulang kembali. Ya. Apakah masuk akal kalau Tuhan menyusup masuk ke dalam diri manusia? Masuk akal atau tidak? Oh, masuk akal. Masuk Tuhan akal. Maha Kuasa. Iya, Maha Kuasa kan? Oh, masuk Bisa saja. akal. Iya. Bisa saja karena Tuhan kan Maha Kuasa. Kita tidak tahu bagaimana kekuasaannya. Mau berubah saja menjadi hewan kalau memang dia mau, itu kan tidak ada yang mengatur dia. Dia sendiri yang mengatur dirinya sendiri, ya kan? Oke. Tuhan sendiri yang mengatur dirinya sendiri. Tidak ada yang Oke, bisa saya mengatur belum dia. pakai data, ini baru analogi aja ya. Ya, ya. Jadi kalau ada Tuhan masuk ke dalam diri manusia, menurut Anda masuk akal. Kan gitu ya. Ya. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa, Bang? Oh, iya. Oke. Baik. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa ini setelah masuk ke dalam diri manusia, apakah dia masih bisa Maha Kuasa? Iya, karena dia kekuasaannya, karena dia mengendalikan manusia itu. Dia sendiri yang akan mengendalikan manusia itu, bukan manusianya lagi yang mengendalikan, tapi dia sendiri. Sama dengan manusia kalau dimasuki roh jahat, bukan manusia lagi yang, tapi roh jahat yang bertindak di dalam. Makanya orang berbuat jahat. Ini nggak berbicara roh jahat dan roh halus sama roh aye sama romansa. Ini loh. Ya. Ini Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri ciptaannya. Kan begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah Tuhan ini masih bisa Maha Kuasa kalau dia dibawa genggaman manusia yang terbatas itu gitu loh. Masih bisa Maha Kuasa kah? Tidak bisa digenggam manusia kalau Tuhan. Nah, orang di dalam diri Yesus kok, Pak. Nah, iya, masuk dalam diri Yesus. Di dalam. Tapi memang yang kita lihat itu adalah manusia, tapi yang mengendalikan itu adalah Tuhan. Tuhan Contoh yang misalnya ini, Pak ya. Pak Ya. Benyaminnya izin ya, Pak. Ya. Terus contoh Yesus kira-kira waktu dia berumur 5 bulan lah. Belum bisa berjalan dia. Paling dia bisa nangis, minta diinin boboin sama emaknya, belum bisa kerja gitu ya. Ya. Apakah Tuhan Maha Kuasa kalau masuk di dalam diri bayi? Saya bingung menjawab itu ya, karena
Dia akan Kok mengambil bingung, dari manusia. Jadi berarti dia masih bersifat seperti manusia pun pada waktu dia masih bayi. Dia masih belum menampakkan kekuasaannya. Ya. Oh, jadi di Dia dalam belum diri menampakkan. bayi ini, jadi Tuhan belum masuk ke dalam diri bayi. Di umur berapa kira-kira Tuhan masuk ke dalam diri Yesus? Sejak lahir itu, tetapi Tuhan itu belum menampakkan kekuasaannya waktu masih bayi. Dia itu masih menampakkan dirinya sebagai manusia. Tapi kenapa Anda tahu kalau ada Tuhan di dalam situ? Karena dia belum ada aksinya, Bang. Dari mana Anda tahu? Iman Yang kita lagi yang tahu, maju, iman. setelah dia besar, setelah melalui segala cobaan, setelah dia disalib dan melakukan mujizat-mujizat, disitulah kita mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Tapi pada waktu dia masih bayi, Tuhan itu belum melakukan kekuasaannya. Dia belum menampakkan kekuasaannya. Dia masih menampakkan dirinya sebagai manusia betulan. Dia belum memakai kekuasaannya. Ya, Oke, setelah Yesus sudah besar, sudah dewasa, baru memakai kekuasaan Tuhan itu. Artinya Tuhan di dalam diri bayi ini vakum dulu ke maha kuasanya, vakum dulu, nggak dipakai dulu gitu. Saya tidak tahu Tuhan itu karena Tuhan yang Maha Kok Kuasa. tidak tahu? Bapak yang tahu kok jadi tidak tahu. Kita tahu dari setelah melihat dari kehidupannya setelah dia dewasa. Oke, Dari situ baik, kita ke dewasa. Ya. Kita ke dewasa ya. Nah, Waktu Yesus dewasa, begitu ya, ya. dia itu pernah merasakan takut sama malaikat karena Oh, tidak. malaikat beri dia kekuatan sampai dia kan di Bukit Getsemani dia ketakutan gitu ya. Kenapa bisa Yesus ketakutan pada adalah Tuhan yang Maha Kuasa dalam dirinya, Pak? Yang takut itu sifat kemanusiaannya. Sifat ketuhanannya enggak Sifat takut. ketuhanannya artinya keluar lagi sifat ketuhanannya itu. Yang takut itu adalah sifat kemanusiaannya. Oh, berarti Sifat manusianya. ketuhanannya tidak Ya. Jadi waktu dalam keadaan itu Yesus terbelah dua. Bukan Satu terbelah takut, dua. satu takut, satu tidak. Artinya kekuasaan Tuhan itu dikeluarkan lagi. Itu waktu dia takut. Jadi dia Oh, oke, paham. Artinya adalah waktu Yesus takut, ketuhanannya keluar. Ya, Keluar Tidak. masuk dia. Ya, keluar dia. Baik. Nah, waktu dia bermukjizat, ketuhanannya masuk. iya. Gitu. Jadi Tuhan sih Pak Ben. Jadi ketuhanan di dalam diri Yesus ini keluar masuk tergantung permintaan Yesus, kebutuhan Yesus. Bukan tergantung Yesus, tapi tergantung dari Tuhan sendiri itu. Iya, Tergantung dari Maha Kuasa. tergantung Tuhan ini dia mau masuk keluar terserah dia. Dia Maha Kuasa toh. Iya, kan Tuhan Maha Kuasa, terserah dia. Apa. Iya. Jadi kalau sekiranya Yesus mau bermukjizat, Tuhan Maha Kuasa masuk dong. Iya. Oke. Nah, sekiranya Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Tuhan keluar dong. Gitu ya, Pak? Artinya Tuhan tidak memakai kuasanya lagi itu. Iya, dia tidak pakai berarti dia keluar. Nah, saya tidak tahu itu keluar atau tapi artinya dia tidak memakai lagi kekuasaannya. Contoh misalnya waktu disalib. Ya. Maka mungkin Tuhan yang Maha Kuasa ikut ke salib di dalam diri manusia toh. Makanya dia keluar. Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Tuhanku, kenapa lu meninggalkan aku? Ya, itulah buktinya ya. Memang Buktinya ya Tuhan keluar di situ. Tuhan keluar. Ya. Menurut Anda, kenapa Tuhan keluar? Takut disalib kah atau tidak bertanggung jawab membiarkan Yesus itu tersalib? Kenapa dia nggak membantunya gitu loh? Pertanyaan abang itu saya tidak bisa jawab itu ya. Tidak bisa dijawab. Kita lebih tahu daripada Tuhan. Jadi saya tidak bisa jawab itu. Baik, nggak usah dijawab kalau nggak tahu. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan sendiri yang tahu itu. Kenapa dia keluar? Tuhan sendiri yang punya alasan mengapa dia keluar. Kita tidak tahu apa. Iya. Apa sebabnya dia keluar? Ya, apa sebabnya dia keluar ya? Bisa jadi dia takut disalib, atau kedua bisa jadi membiarkan tidak mau menolong Yesus yang disalib. Kan ada dua pendapat, Pak ya. Masalah menolongnya memang sudah tertulis. Jadi artinya dia lalui apa yang dia sudah janjikan akan dilalui. Jadi dia itu tetap melaluinya karena dia sudah janjikan. Tuhan itu menepati janjinya.
Iya, 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 iya. Ya. Nah, waktu Yesus dikubur itu Tuhan belum masuk lagi ya Pak ya, meninggalkan mayat ya. Masalah itu juga saya tidak bisa jawab itu ya, bahwa Tuhan masuk lagi atau bagaimana. Karena kuasa Tuhan yang terjadi ini bukan kuasa kita manusia. Oh iya, iya, iya. Ya. Tapi buktinya Pak, di hari ketiga Tuhan masuk lagi, hidup lagi. Ya itulah kuasa Tuhan, kita tidak tahu, saya tidak tahu itu karena kuasa Tuhan. Secara manusia. Iya, Kalau iya, kita iya, berpikir iya, iya. dengan Bapa Apa sih, Pak? kan itu. Rengga gunung, itulah sifat Pak. Pak kita Benyamin manusia. kayak ilmu rengga gunung, Pak. Keluar masuk, Pak. Tapi nggak apa-apa, itu imannya Pak Benyamin, jangan diganggu lah, Kang. Iya, memang betul itu kan firman ya. Iman orang itu. Kita Iya, iya, kagum betul, loh. iya. Jarang loh ada otin kayak gini jujur gitu. Iya. Daripada yang lain ngaco. Kalau ditanya muter ke sana kemari. Kalau Pak Benyamin dia nggak tahu gitu loh. Kita harus hormati lah Pak Benyamin. Jadi intinya adalah waktu disalib Tuhan keluar, terus kemudian dikubur 3 hari Tuhan belum masuk gitu ya. Di hari ketiga Tuhan datang masuk hidup lagi gitu ya Pak ya. Saya tidak bisa jawab itu karena itu kuasa Tuhan semua. Saya tidak bisa katakan bilang keluar masuk karena itu kekuasaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan itu yang dia menampakkan. Jadi saya tidak bisa jawab begitu bilang, oh dia keluar masuk, dia keluar masuk. Iya. Buktinya waktu masih bayi Tuhan belum masuk Pak, karena bayi ini belum bisa jalan, masih oe-oe, dikasih ASI, tidur nyenyak, bahkan pipis, ngompol. Nggak mungkin dong ada Tuhan di dalam bayi yang ngompol. Saya juga tidak bisa tanya bahwa belum ada Tuhan di dalam itu karena dalam Alkitab itu kan ditanyakan memang bahwa dia akan menjadi seperti manusia. Jadi kapan dia tahu bahwa sifat manusia kalau masih baik kan seperti manusia betulan. Jadi dia Ya, ya. artinya melakukan seperti manusia betulan. Dia belum menampakkan kekuasaannya. Seandainya dia sudah pakai kekuasaannya, baru bayi itu dia bisa apa yang dia lakukan, tetapi dia menampakkan diri sebagai sesosok manusia betul supaya orang mengenal bahwa dia manusia, tetapi orang tidak pahami bahwa dia itu di dalamnya adalah Tuhan sebenarnya. Begitu. Jadi Tuhan itu kan maha kuasa. Jadi sesuka hatinya kapan dia mau berbuat. Iya, Pak, dia paham, bisa. Pak. Tuhan Ya. sesuka hatinya keluar masuk. Artinya apakah Bunda Maria tahu bahwa anak saya aneh gitu ya? Masalah itu kita tidak tahu juga ya karena apa? Tidak langsung bersama dengan Bunda Maria itu hari, ya kan? Nah, dalam Alkitab saja memang Maria mengetahui bahwa bayi yang dikandung itu berasalnya dari Tuhan, bukan persetubuhan manusia. Itu ya menurut Alkitab tetapi masalah merasakannya bahwa seperti yang kita bahwa pasti dia mengeluh bahwa ini siapa apa ini nani ya seperti kita manusia. Nah, itu Maksud saya kita gini tahu, loh, Bang. kita tidak Pak, sama. Ya. maksud saya gini loh Pak Benyamin. Ya. Bunda Maria kan ini bukan punya anak namanya Yesus saja, toh dia Yesus punya adik lagi gitu. Mestinya kan, maksud saya gini, mestinya kan Bunda Maria yang nerangin kepada orang-orang. Karena di dalam tulisan Bible Anda itu nggak ada sekali statementnya ibunya mengatakan anaknya. Sebentar dulu Bang, izin dulu Bang ya. Ya. Nggak ada sama sekali statementnya Bunda Maria itu mengatakan apa yang Anda imani sampai saat ini gitu loh. Mestinya sumber utamanya kan ibunya yang melahirkan dia, ibunya yang merawat dia, ibunya yang memandikan dia, ngompolnya ibunya yang bersihin, dikasih ASI begitu. Mestinya dong ibunya dong yang berstatement. Kenapa Anda yang berstatement begitu? Seakan-akan ini Anda lebih mengerti Yesus daripada ibunya sendiri. Ini loh maksud saya Bang. Bukan begitu artinya Bang. Artinya apa ya? Jangan tertawa dulu karena artinya jadinya hilang yang saya mau ucapkan lagi. Contoh begini loh ya Bang, Pak Benyamin ya. Pak Benyamin punya ibu kandung nih. Ya. Ya, yang tahu masa bayi ibu Anda itu waktu umur sekian pernah cacar, waktu 2 bulan dulu pernah dirawat karena mimisan. Ibu sendiri loh yang tahu. Kan gitu ya. Yang Anda sendiri dong nggak bisa mengingat waktu Pak Benyamin umur sehari, 2 hari, 3 hari kan gitu ya. Ya, betul. Nah, ibu Anda yang tahu. Kalau saya tanya ibu Anda, pasti saya lebih percaya statement ibu Anda daripada statement sahabat Anda di sekolah. Ya, betul. Nah, ini kita tanya Bunda Maria. Bunda Maria nggak pernah memberi statement kalau anaknya seperti itu yang Anda maksud tadi. Pertanyaannya adalah,
Kenapa Anda lebih pintar daripada Bunda Maria tentang anaknya gitu loh maksudnya Pak? Aduh, kalau pertanyaan itu apa saja kami kenapa saya lebih pintar daripada Bunda Maria? Tentunya. Kembali saya mau tanyakan kembali kepada Bapak. Kenapa Bapak lebih tahu apakah Bapak bersama dengan Bunda Maria itu? Maksud saya mestinya Bunda Maria yang membuat surat tentang kenapa orang lain yang menulis Lukas, Matius, Markus yang menulis tentang Yesus. Kenapa enggak ada sama sekali pendapat Bunda Maria di sana tentang anaknya gitu loh. Biar A1 itu urusan gitu loh. Sebentar Pak. Mungkin lebih tepatnya seperti ini ya. Kapan dan tepatnya Yesus itu diangkat menjadi Tuhan dan ia mengakui bahwasanya dia Tuhan. Itu aja. Kapan? Sejak lahir, dia belum lahir sudah memang disebutkan dalam lama. Siapa yang mengakui dia Tuhan, Pak? Oh, yang orang percaya kepada dia. Orang yang tidak percaya otomatis dia tidak tahu. Dia tidak tidak mengakuinya Tuhan. Orang yang percaya kepadanya itulah yang mengakuinya sebagai Tuhan. Tapi orang yang tidak percaya otomatis dia tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Itu saja. Bukan gini loh Pak. Gini. Coba Bapak dengerin saya dulu ya Pak ya. Dengerin saya. Gini. Kan dia dari lahir ya Pak ya. Nah, digaris bawahi dari lahir ya, gitu. Kalau misalnya dia dari lahir, otomatis dia nggak bisa bicara ya Pak. Ya kan? Dia tidak bisa. Iya, dia tidak bisa bicara. Dia juga tidak bisa bilang, aku ini Tuhan, tidak. Berarti kan ada orang lain yang mengakui dia Tuhan. Orang lain yang mengakui dia Tuhan itu berdasarkan apa, Pak? Itu. Berdasarkan imannya, kepercayaannya. Pasti ada dasar Pak. Semisal nih ya Pak, kalau misalnya dia dapat hal-hal atau petunjuk dari kitab atau apa yang mengatakan bahwasanya ketika anak Maryam lahir gitu kan, semisal nih dia ialah Tuhan. Itu kan dasar Pak. Itu yang saya mau Pak. Dasarnya kenapa dia diangkat menjadi Tuhan dan kenapa orang menganggap dia Tuhan, mengakui dia Tuhan, itu dasarnya apa? Atau Dasarnya kisahnya itu seperti apa? Silahkan Pak, silahkan. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan. Itu dari Alkitab, dari kitab suci kami orang Kristen. Dasarnya di dalamlah kami mengetahuinya. Dasarnya dari situ. Sebelum adanya Alkitab, itu kan Yesus lahir baru ada Alkitab kan Pak? Yesus Ya, ada betul. baru ada Alkitab. Baru ada Iya kan? Biblos. Tunggu, ibutin dikit ya, dikit. Bang Handi, cek grup. Terusin. Ya, kayaknya miskom. Iya. Ya, Oke. lanjut Bu Tini. Alkitab Siap, siap. itu ada ketika Yesus itu ada kan Pak. Ketika Yesus itu okelah dianggap Tuhan oleh kalian. Itu kan Alkitab baru ada, baru bisa dibaca, baru bisa diyakini. Tetapi sebelumnya itu dasarnya Pak yang saya mau. Dasarnya sebelum kalian meyakini itu pasti ada dasarnya. Dasarnya itu dari mana Pak? Itu yang mau. Itu yang mau Saya sudah saya mau. katakan dari Alkitab. Karena Alkitab itu sudah ada sebelum saya. Ya, masalah Alkitabnya itu asal mulanya Alkitab itu saya tidak tahu kapan jadinya Alkitab. Tapi yang kami pedomi sekarang dari Alkitab. Dasarnya dari Alkitab kami percaya bahwa dia Tuhan. Ya, kalau Anda mengatakan dari mana waktu dulu kan sebelum Tuhan Yesus kan saya juga belum ada. Sedangkan sesudah ada Tuhan Yesus sudah disalibkan, saya kan belum ada. Ribuan tahun lagi baru saya Berarti sekarang ada. kontradiktif Pak, berarti kontradiktif. Coba nih ya, coba pelan-pelan. Pelan-pelan, minum dulu. Coba pelan-pelan ya Pak ya. Bapak yang ganteng, pelan-pelan ya. Coba kita cerna nih pelan-pelan. Duluan Alkitab ada, apa Yesus ada? Saya tidak tahu menyaut itu karena Bapak jangan bohong. Bapak tahu. Mbak, jangan dipaksa. Kalau dia nggak tahu jangan dipaksa. maaf ya. Masa Ikuti polanya aja. Ditarik ulur aja, Bu Tini, ditarik ulur aja. Ya udah oke Pak, oke Pak. Saya tahu sekarang Alkitab yang saya pegang sekarang, makanya saya tahu itu Tuhan adalah Yesus yang menyelamatkan. Oke, Pak, Tuhan Allah ya. Yang masalah Iya, Pak. adanya Alkitab saya tidak tahu. Membuat Alkitab saya tidak tahu. Sedangkan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain juga saya tidak tahu siapa.
Jadi itu cuma saya tahu bacanya saja isi Alkitab itu, dari situlah saya tahu Tuhan itu. Pak Ben, mau tanya dikit aja Pak Ben. Dikit Pak Ben. Pak Ben tadi kan mengatakan dari kecil dia itu sudah Tuhan. Terus ada ayat yang mengatakan Kristus harus mati supaya ia menjadi Tuhan. Itu gimana Pak Ben? Ketinggian pertanyaannya. Bagaimana? Dia nggak tahu itu. Roma 14:9 dia nggak tahu. Sip. Enggak tahu Pak. Ya udah enggak apa-apa. Lanjut Bu Tini. Bisa tunjukkan ayatnya, karena yang saya tahu itu cuma isinya, tapi untuk mengetahui ayatnya Tadi itu, Pak Benyamin percakapan sama Bang Handi masih terputus. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dulu Bang Handi. Lanjut. Ya. Jadi tadi adalah Bunda Maria sendiri tidak pernah menjelaskan siapa anaknya, tapi teman-teman Kristen lebih tahu anaknya daripada ibunya sendiri. Tapi nggak iso, oke Pak, kita lanjut ya. Ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Saya yakin Pak, kalau Anda mau pakai akal sehat, tidak mungkin itu Tuhan yang Maha Kuasa masuk ke dalam diri bayi Pak. Apakah Bapak mau menarik ucapannya atau mau diteruskan Pak? Ada Tuhan yang Maha Kuasa dalam diri bayi? Saya bingung menjawab itu ya, karena saya katakan tadi Tuhan itu tuh Maha Kuasa, jadi dia menjadi bayi menampakkan dirinya sebagai manusia. Jadi apa yang dia lakukan seperti manusia betul. Dia belum memakai kekuasaannya. Ya, begitu penjelasan saya. Oke. Masalah masuk keluar tidak, saya tidak bisa jelaskan itu. Artinya menurut Bapak, sejak dalam kandungan, Tuhan yang Maha Kuasa sudah ada bersama Yesus di dalam kandungan gitu ya? Gimana Saya Pak? bingung jawab itu. Saya bingung itu menjawab pertanyaan Bapak ya, karena Iya, jangan dijawab kalau bingung Pak, nanti salah jawab. Ya, Tuhanlah itu yang berubah sendiri. Jadi kita tidak tahu bagaimana kuasa Tuhan. Saya tidak tahu. Oke, baik. Kalau gitu artinya Tuhan masuk ke dalam diri Yesus ini setelah dia dewasa. Setuju ya Pak? Ya, saya tidak setuju. Kenapa Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Kalau tidak setuju artinya sejak di dalam kandungan Tuhan udah masuk di dalam diri Yesus. Betul ya? Dia sudah berwujud sebagai Tuhan memang, tetapi kekuasaannya dia belum pakai. Dia belum pakai Oke. kekuasaannya itu. Baik, udah Iya. paham. Artinya paham. adalah di dalam diri Yesus itu, mulai dari dalam kandungan sampai dewasa, kadang dia pakai ketuhanannya, kadang dia tidak pakai, tapi Tuhan ada dalam dirinya, betul? Iya. Itu. Karena dia kan Tuhan. Ya. Jadi artinya dia menyesuaikan kondisi kapan dia pakai ketuhanannya, kapan dia pakai kemanusiaannya. Ketuhanannya dipakai tergantung kebutuhan. Oh, mungkin saja begitu, tergantung Iya. terserah dia. Sip. Maha kuasa, ya. Terserah dia. Baik. Jadi ketuhanan di dalam diri Yesus itu tergantung kebutuhan. Artinya apa? Kalau dia mau bermujizat, dia pakai. Kalau dia habis bermujizat pulang ke rumah istirahat tidur, dia nggak pakai. Saya Itu tidak apa ya? bisa jawab itu. Saya tidak bisa jawab itu karena namanya artinya dia melakukan apa yang dia tahu apa yang dia mau lakukan. Jadi saya tidak tahu itu apa yang dia tahu. Apa Yang dia lakukan kan kita bisa membaca Bible. Yang pernah dia lakukan adalah satu, dia menghidupkan orang mati bermujizat. Dia membuat anggur banyak karena kehabisan anggur di pesta di Kana, bermujizat. Dia bisa orang lumpuh dia obati bisa berjalan, bermujizat. Orang buta bisa melihat kembali, bermujizat. Itu artinya ketuhanannya kepake di sana, Pak. Betul ya? Iya, karena dia pakai lagi ketuhanannya. Ya, dia pakai lagi. Tapi sesudah itu dia lapar, dia tidur, dia ngantuk, dia nggak kepake itu. Otomatis karena dia memakai lagi sifat manusianya. Nah, artinya Ya. kadang kepake, kadang tidak tergantung kebutuhan. Kenapa tidak tergantung, Pak? Artinya dia kan mengetahui supaya manusia memahaminya bahwa dia ini kan mempunyai dua wujud kealahan dengan wujud kemanusiaannya. Jadi pada saat dia merasakan kesakitan seperti manusia, berarti dia memakai lagi kemanusiaannya. Iya, paham Pak. Saat dia melakukan mujizat, berarti dia memakai lagi kekuasaannya. Itu. Paham Pak. Ya. Artinya apa? Oh, kalau seandainya kita berandai-andai ya Pak ya, untung sekali itu Bunda Maria bisa merawat anaknya dengan baik sehingga Anda mempunyai Tuhan.
Amit-amit deh Pak, amit-amit kira-kira ya, amit-amit mudah-mudahan, ini sih enggak, amit-amit ya. Kalau sampai Bunda Maria tidak bisa merawat anaknya dengan baik, terus enggak selamat waktu bayi, Anda enggak punya Tuhan barangkali. Wah, bukan begitu. Ini kan kuasa Tuhan yang terjadi. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Maria untuk merawat bayi ini. Ya kan, Maria itu disertai oleh Tuhan. Jadi Tuhan juga tidak membiarkan dia di dalam merawat bayi itu. artinya adalah Bunda Maria ini merawat Tuhan dan merawat manusia ya Pak ya. Ya boleh dikata Iya. kalau menurut pemikiran kita. Iya, faktanya Bunda Maria bisa merawat Tuhan. Iya, boleh kata karena seperti manusia. Iya. Nah iya, artinya menurut Anda Tuhannya Maria yang mana? Maksudnya Tuhannya Maria itu maha kuasa dan Tuhannya termasuk Tuhan itu, tapi sudah dikasih tahu bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi yang akan menyelamatkan manusia. Gini loh Jadi Pak Maria itu Benyamin, memahami. Pak Benyamin, Tuhan Anda kan Yesus. Di dalam diri Iya. Yesus Tuhan Bukan cuma Anda. Yesus. Bukan ada tiga, ya. Ada Hah? 3 bagian yang tak terpisahkan. Tuhan Anda Allah 3. Ada bagian yang tidak terpisahkan. Ngerti? Ada Allah 3 bagian yang tidak terpisahkan. 3 tetapi tetap satu. Kenapa Karena Tuhan kita- kenapa Ya. Tuhan dibagi-bagi sih? Bukan dibagi-bagi. Kan dibilang karena kemahakuasaannya dia kan bisa berubah-ubah. Makanya kami mengenal Tuhan Allah. Tuhan Allah itu yang tidak bisa dilihat. Tuhan Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang mengendalikan kehidupan kita, yang menyertai kita bagi yang menerima. Itu. Terus Tuhan Bahkan Anda yang serta juga. Pak Benyamin, Tuhan Anda ada berapa? Kenapa Anda berkata ada berapa? Ya, siapa tahu 3 Tuhan Anda. Saya sudah bilang tadi 3 tapi 1. 3 tapi 1. Makan 3 ngaku 1. Artinya seperti ini ya Bang. Ya gimana Pak? Kok jadi bingung saya Pak? Kok 3 tapi 1 gimana? Saya berikan contoh Ya seperti coba Pak. Jadi kita terbagi dari beberapa bagian, ya kan? Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Tetapi kalau kaki itu keluar, apakah dibilang kakiku? Misalnya contoh, kakiku yang keluar, apakah dibilang kaki kamu? Pasti dibilang kaki saya kan? Begitu, kaki saya. Sama dengan ini. Tuhan itu menjadi manusia, dia Tuhan. Nah, sama dengan saya, kaki saya keluar, orang tanya, apa kaki ini? Pasti dibilang, oh kakinya Benyamin. Tangan saya yang keluar, oh Ya cukup Pak, tangan. paham saya Pak. Analogi Anda itu sangat sulit dimengerti kalau belum minum air AC gitu loh. Jadi gini loh Pak. Tuhan menjadi manusia atau dirubah Pak? Tuhan masuk ke dalam diri manusia. Yang mana yang benar Pak? Tuhan yang melakukan kekuasaannya. Oke. Kalau Tuhannya Maria tadi siapa Pak? Ya Tuhan toh. Yang mana? Ya Tuhan yang dia sembah. Anaknya? Ya karena dia itu masih menjadi otomatis dia belum sembah pada waktu itu kan. Ketawa sih. Karena dia kan masih memakai kealahannya itu menjadi manusia. Kan gini loh tadi Pak. Manusia. Bunda Maria itu merawat Tuhan. Dalam manusia. Mestinya atau jangan-jangan Bunda Maria nggak tahu kalau yang dia rawat adalah Tuhan. Kenapa tidak ditahu? Kenapa dia tidak tahu? Dia tahu. Kalau dia tahu artinya Bunda Maria ada. Kalau dia tahu, begini Bang, kalau dia tahu artinya Tuhannya Bunda Maria adalah yang dia rawat itu gitu loh ya. Iya. Ya, jadi Tuhannya Bunda Maria adalah anaknya Maria kan gitu. Iya. Yang berwujud manusia. Nah, mana lebih tua Pak Yesus daripada Maria? Kalau masalah kemanusiaannya, ya otomatis Maria. Tetapi ketuhanannya otomatis Tuhan yang lebih karena dia mengadakan dia, menciptakan dia. Artinya Yesus lebih tua daripada Maria. Ketuhanannya. Iya. Kalau dagingnya masalah daging karena dia menjadi manusia, otomatis Maria yang lebih tua dari kemanusiaannya. Oh, jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Iya. Ya.
Jadi yang menciptakan Maria yang mana itu? Nah, Tuhan tuh. Yesus. Jadi Bukan Yesus. Pada waktu Tuhan itu belum menjadi manusia, belum menjadi Yesus, Oh, belum jadi belum menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. oh ya di waktu penciptaan Bunda Maria belum bernama Yesus. Betul ya Pak ya? Nanti setelah lahir, Ah, baru waktu lahir dulu itu sudah diberitahu oleh malaikat bahwa engkau akan melahirkan seorang bayi laki-laki dan engkau akan memberinya nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. ya. Setelah itu lagi berubah lagi namanya jadi Yesus. Ya, jadi yang menciptakan Maria adalah calon Yesus, tapi belum bernama Yesus. Saya bingung ya. Tuhan yang menciptakan, kenapa nama Yesus? Tuhan itu siapa namanya yang menciptakan Maria? Allah. Bukan Yesus. Nanti menjadi manusia baru bilang Yesus. Artinya cikal, bentar dulu Bang. Cikal bakal yang menjadi Yesus nanti inilah yang menciptakan Maria. Betul? Betul ya Pak ya? Karena Tuhan ini yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Yang Coba kita rangkai satu persatu ya. Sebelum menjadi Yesus, anggaplah belum bernama. Gitu ya, belum bernama, dia ciptakan Maria dulu. Serak. Bentar dulu Bang, kita rangkai dulu. Anda simak baik-baik sambil minum air seteguk-teguk saja lah. Biar saya minum satu drop air. Kalau menurut pertanyaan kamu itu saya bingung mendengarkan pertanyaan kamu. Jangan sebelum Pak, setelah saja. Memang karena kamu mengetahui Tuhan lebih berkuasa daripada Tuhan. Nah Tuhan itu maha kuasa. Iya. Tuhan. Ini makanya ini saya mau rangkai Pak, saya mau simulasikan dikit ya. Simulasikan ini. Nanti kalau nggak setuju boleh Anda selak kok. Gini loh ya, sebelum menjadi Yesus, belum bernama Yesus. Ya, dia menciptakan Maria. Kira-kira Maria ini sudah dewasa, sudah bisa hamil. Yang menciptakan Maria ini masuklah ke dalam kandungan Maria. Disitulah mulai disebut Yesus, betul? Setelah lahir. Oh ya, jadi di dalam kandungan belum punya nama ya? Oh, otomatis. Belum punya nama. Nanti setelah lahir baru muncul Yesus. Artinya adalah yang menciptakan Maria cikal bakal yang menjadi Yesus, betul? Iya, yang menjadi. Nah, iya. Itu namanya simulasinya begitu, Pak. Jelas gitu loh. Seandainya di papan tulis enak nih, kita tulisin di papan tulis nih. Supaya jelas gitu ya. Jadi yang menciptakan Maria adalah calon anak Maria. Betul? Betul nggak Pak? Saya tidak tahu menjawab, ya bingung saya. Kok jadi ketawa ya dari tadi? Bagaimana? Ya, poin juga pertanyaan kamu itu seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa sama sekali. Justru ini Pak, kita harus cerdaskan anak kecil. Jangan terlalu anak kecil itu Pak, jangan diterlantarkan, dikesampingkan. Ini adalah orang berpendidikan, orang yang sudah paham tentang bahasa, memahami. Tetapi kayaknya kamu ini bertanya kepada saya seperti anak kecil yang betul sama sekali belum tahu apa-apa. Justru itu Pak, saya mewakili anak kecil yang sedang main gundu. Nah, makanya sebagai anak kecil itu kalau kita larang dia kan turut juga, ya kan? Kalau kita beri penjelasan, nak jangan itu ya. Oh iya. Jangan pukul itu nak. Oh iya. Oh sakit tapi kamu kan bisa membantah. Kok jadi Pak Benyamin dari kecil? Andi, Pak Benyamin ini orang Toraja Bang Andi. Iya orang Toraja. Iya. Ya mau sangat soalnya. Si Solong tahu ah. Iya, si pokadan mela kiate sama. Iya. Siapa bicara bisa bahasa Toraja tapi kayaknya lokatnya tidak seperti lokat saya. Mungkin iya aku. Kalau po? Iya aku. Iya, di mana di Toraja? Rantepau.
Wah, saya juga orang Tepal. Waduh. Aku mau ke Londa ini nanti malam. Ada acara di Londa. Oh, di Londa. Oh, di Iya. mana di Londa? Oh, berarti di dekat Masjid Raya ya? Iya, betul. Oh, iya, ya memang di situ banyak orang, di Krasik juga banyak. Ya, bahkan Iya, iya. keluarga saya juga banyak yang anu. Di dekat Masjid Raya itu ada sepupu satu kali saya di situ. Yang Siap, penjualnya siap, itu. Pak. Ya, tapi kita masih tetap kami menghargai karena itulah iman. Iyalah, kita kan berteman, Pak. Gimana Iya, sih? iya, iya. Nggak boleh ada Oke. permusuhan lah. Iya, tidak, iya betul. Kita saling bertanyakan, iya. Makanya itu saya memaklumi Pak Benyamin. Kita rapi sekampung lagi kita Sulawesi Selatan. Iya. Kan gitu. Iya, iya. Iman Bapak, iman Iya. kami, iman kami. Betul, Tapi betul. tetap kita bersaudara, sebangsa dan setanah air. Betul, betul. Di Tanah Toraja itu contoh toleransi yang paling tinggi loh, Bro. Bener, serius Ya, Pak, betul, Tanah Pak. Toraja itu. Toleransi antar umat beragama Tanah Toraja itu dia layak untuk dijadikan percontohan. Belum pernah kan di sana insiden-insiden apapun. Iya. Saya dulu itu aku pagi Pak, saya pakai sarung itu. Jalan-jalan pakai sarung. Ada di sebelah itu diikat Pak yang panjang-panjang tuh, nggak usah disebutin ya. Nanti kena ini. Teman saya ternak babi, saya jalan bareng sama dia. Nggak ada masalah tuh. Kan gitu ya Pak ya. Itu orang Islam yang saya akui karena artinya dia melihat babi dia tapi dia tidak jijik. Kecuali kalau dia makan memang itu kan haram menurut kepercayaannya kan. Jadi itu nggak yang- boleh ganggu hak asasi, nggak boleh ganggu hak asasi orang Pak. Iya, betul, betul sekali itulah. Tapi kadang yang lain baru dia lihat sudah meludah. Waduh. Ya nggak Kita boleh tersinggung loh kalau di sono lu meludah tersinggung orang. Ada yang begitu. Bahkan maaf Pak ya, justru yang karena begitu dari kalangan orang Kristen yang baru masuk dalam Islam. Padahal dalam tubuhnya sudah ada daging babi. Kenapa dia baru meludah? Betul. Iya, Yang iya, masuk iya. yang malam. Ya itu. Itu yang biasa kayak itu yang paling kami benci. Wah, kau baru mau meludah, bahkan kau tumbuh besar itu daging babi yang membesarkan kau. Kenapa sekarang kau baru meludah? Dia keluarkan kali Pak, maksudnya dia keluarin. Mungkin dia maksudnya bukan meludah jijik begitu. Ya biasalah, maklumi saja. Ya, Karena memang di Toraja itu Bang, teman-teman ya. Kalau ada orang seperti itu nggak boleh meludah loh, itu kesopanan Iya. yang paling dijaga di sana. Ya, kita harus jaga perasaan toh ya. Sedangkan kita lewat Kalau perlu itu dahak ditelan, jangan sampai lu meludah depan orang. Iya, kita meludah tapi jangan perlihatkan sama orang toh. Tapi Iya. kalau kita perlihatkan itu kan memang kalau memang kita merasa jijik otomatis pasti kita akan meludah tapi jangan perlihatkan supaya orang jangan tersinggung kan. Nah, Betul itu. Pak Benyamin. Iya betul ya toh. Iya itu ya. Jadi kembali ke topik Pak, jadi mohon maaf ya tadi kalau ada pertanyaan seperti anak kecil ya, saya diskusi memang gitu Pak. Itu ya, mohon maaf saja, nggak ada niat untuk menjatuhkan loh ya, Iya. nggak ada. Iman Bapak tetap jadi Kristen yang baik. Iya. Jangan sampai Anda meninggalkan Kristen kecuali Anda ingin bersyahadat, hubungi saya Pak. Nah, itu kuasa Tuhan semuanya itu saya serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu mau mengarahkan saya masuk dalam Islam ya, itu kan Tuhan yang berkuasa bukan saya. Memang kalau dalam secara pribadi saya tidak akan mungkin saya mau pindah-pindah agama karena agama tidak ada yang mengajarkan yang salah. Semuanya itu mengajarkan yang baik, ya kan? Tidak ada. Cuma cara kita itu bagaimana. Ya, biarpun agama manapun yang memberikan ajaran yang baik, tapi kalau kita tidak mau melakukan perintahnya, firman Tuhan dalam itu, otomatis akan berbuat seperti orang yang tidak beragama, orang Betul. seperti iblis. Ya, itu, ya, saya kira begitu. Kalau Tapi, kita memang Pak, Tapi Iya. Pak Benyamin punya keluarga Muslim kan? ada, iya. Saya Iya, pada saat itu saya bilang tadi, sepupu satu sekali saya itu ada dekat Masjid Raya itu tinggal. Di situ yang menjual-jualan itu, membuat roti itu. Mama Amsar namanya. Iya. Kalau nama Kristennya itu siapa lagi? Lina. Di Toraja itu ini apa berbaur di sana. Oh, di Pasir, iya. Berbaur apalagi udah kalau nyebrang ke Palopo ya Pak ya. Kan Iya. kemarin kena musibah kan sebagian orang Tator kan ada di sana juga kena musibah di Palopo. Iya, betul. Sama di ini di Buntok juga kan ada. Yang ke longsor itu dibakar juga ini kemarin dulu. Itu juga paling banyak korban dimakan. Pak ceritain Pak tentang di Londa Pak, itu sebelum dikubur kan orang meninggal, keluarga Pak Benyamin meninggal misalnya nih nggak langsung dikubur Pak ya, taruh di rumah dulu beberapa bulan ya Pak ya. Itu tergantung dari keluarga karena kita orang Toraja itu
Mm-mm. Memang ada yang berbulan-bulan di atas, itu tergantung dari keluarganya. Ada juga yang baru mati karena mungkin merasa orang tidak mampu. Karena orang tidak mampu ya biasa daripada mau di atas lagi, untuk apa lagi kita langsung kuburkan. Kecuali kalau masih ada keluarga mau ditunggu. Nah itu. Ya biasanya aku punya teman Pak. Loh, Iya. saya naik rumahnya, bikinkan kopi Bapak, Iya. bikin rokok, pagi-pagi dikasih kopi. Saya kira dia hidup. Mana bapaknya? Itu. Mana? Ternyata mayat Pak. Maaf ya Pak ya. Dikasih Iya, iya. kopi di situ, dikasih rokok gitu Pak ya. Iya, ya, saya paham itu ya. Betul itu. Itulah penganut dulu. Artinya dari penganut agama dulu itu yang belum percaya ke belum Islam, belum Kristen. Artinya Hindu kayaknya ya. Mungkin Hindu atau Buddha kah. Memang masih percaya begitu. Artinya dia masih ibaratkan bahwa dia masih hidup. Ya, dia masih hidup karena masih ada mayat yang dilihat. Kecuali kalau sudah dikubur ya berarti sudah anu. Tapi sedangkan masih dikubur, dia masih menghargai jasa-jasanya, bahwa anggap karena dia yang membesarkan kita, karena dia kita bisa ada, tapi dia tetap menghormati walaupun sudah mayat. Ya. Tapi ada yang dikubur Pak, ada yang ditaruh di atas. Kalau di Londa itu ada yang dikubur. Itu yang orang-orang Ada memang itu. Kadang itu kan ada pakai kasta di sini, ada yang orang di atas. iya yang kastanya tinggi ya Pak ya, taruh di atas itu ya. Kadang itu ya, begitu ya. Kadang juga Terus- bukan cuma kasta, baik dari bagiannya juga. Artinya pada waktu itu sudah dibagi bahwa kamu bagian di sini, kamu bagian di sini. Ah itu. Terus ada pesta itu diganti bajunya ya Pak ya. Ya ada juga itu. Ya, artinya mengenang apa namanya jasanya, bahwa dia masih mengasihi walaupun sudah mati, sudah tidak ada, tapi tetap dia kenang jasa-jasanya. Makanya dia menghormatinya. Bukan Iya. menghormati sebagai Tuhan, tetapi artinya dia masih mengenang jasa-jasanya. Sama dengan kita menghormati bendera kan, artinya mengenang pahlawan kita yang sudah gugur dalam pertempuran, semacam begitulah. Tapi gini loh Pak, lebih banyak pengeluaran maaf ya Pak ya, pengeluaran dana itu kalau pesta orang mati dibanding pesta pernikahan ya Pak ya. Iya, betul. Tapi itu tergantung dari orang juga, dari kemampuan sisi orang itu dan pemahamannya. Ada yang berpaham bahwa saya harus kasih begini orang tua saya atau saudara saya, artinya menghargai dia, makanya dia pesta besar. Kalau dia mampu, Apa tulisan tudang lotong ini? Mahal sekali tuh tudang lotong Pak. kalau tidak lotong itu justru itu yang murah. Oh murah ya Pak ya. Ya, yang tinggi harganya itu Tudang bule. saleko, apa lagi? Yang bilang atau saleko, bonga yang Bonga. Ya, ada memang juga yang hitam, tetapi dilihat dari tandanya lagi. Kalau matanya itu di dalam ada putih, walaupun hitam semua badannya, wah itu tinggi juga harganya itu, matanya. Ada bahkan sampai 500 juta satu itu. Iya, dulu itu sebelum COVID itu. Sekarang kayaknya sudah menurun karena ya namanya ekonomi kan, ekonomi lagi yang lagi sekarang kan bagaimana lah keadaan ekonomi kita karena keadaan COVID. Ya, begitu ya. Oke Pak. Terima kasih Pak Benyamin. Maaf ya kalau saya ada kata salah dari tadi obrolan, kalau ada kata hilap ya saya mohon maaf ya Pak ya. Ya begitu ya. Oke lah. Saya maafkan juga ya. Saya maaf. Kita wajar saja kita saling memaafkan karena namanya kita manusia, ada lebihnya ada kekurangannya. Sebagai pintar-pintarnya orang pasti ada kekurangan, dan sebodoh-bodohnya orang pasti ada kelebihan juga. Ya, saya kira begitu. Tapi nasa itu mai torok-torok kan di kobat itu Pak ya. Bang Andi coba typing muridmu Masa itu di bawah Bang Andi. Iya. Ya sudah, aku juga mau rehat dulu sebentar, mau habis maghrib sini mau jalan. Pak maaf saya tadi bohong Pak, saya lagi di Jakarta. Memang dulu saya pernah di sana. Oke ya. Dulu saya pernah di sana Pak. Oh, di Jakarta ya. Saya kan kampung saya kan Sulawesi juga Pak. Saya di Parepare Pak. Oh, Parepare. Bapak kalau ke Makassar kan lewati kampung saya. Ya, saya juga pernah di Parepare dulu. Saya dulu mengojek di Parepare. Oke teman-teman, terima kasih. Inilah diskusi tadi ya. Kalau ada kata hilap mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.